Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel tarikh kali ini, kita akan belajar tentang Perang Badar. Sebelum membahas tentang Perang Badar, kita membahas dulu tentang perintah berjihad ya anak-anak. Kaum kafir Quraisy itu telah mengusir Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin Mekah. Izin ini tertulis dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Ketika kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan, Allah memerintahkan jihad, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Allah memerintahkan jihad kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk membela diri dan membalas kezaliman yang telah menimpa mereka. Jihad yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad adalah Perang Badar. Sebab terjadinya Perang Badar ini adalah karena harta benda yang ditinggalkan oleh kaum muslimin di Mekah itu dijarah oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, harta jarahan tersebut itu dijual oleh kaum musyrikin Quraisy ke kota Syam. Nabi Muhammad mendengar berita bahwa kafilah dagang yang membawa barang dagangan tersebut itu sedang dalam perjalanan dari Syam menuju ke Mekah. Nabi Muhammad keluar bersama kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Nah, pimpinan kafilah dagang tersebut yaitu Abu Sufyan sangat khawatir. Ia mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Setelah mengetahui keberangkatan kaum kafir Quraisy menuju Badar, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat dan bersepakat untuk melawan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berangkat menuju Badar untuk berjihad melawan kafir Quraisy. Ketika sampai di suatu lembah, Nabi Muhammad mengambil sebuah tempat untuk persiapan mereka menghadapi pasukan Quraisy. Khabbab bin Munzir yang mengetahui seluk-beluk Badar berkata, "Wahai Rasulullah, jika ini memang siasat, maka memilih tempat ini merupakan pilihan yang salah. Hendaknya kita mencari tempat yang dekat dengan air, lalu kita kuasai, sehingga jika kita kehausan, kita dapat meminum air tersebut, sedangkan musuh kita tidak dapat meminumnya." Nabi Muhammad akhirnya setuju dengan pendapat Khabbab bin Munzir tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertemulah pasukan muslim dan pasukan kafir di sebuah tempat bernama Badar. Pasukan muslim berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir berjumlah 1000 orang. Nabi Muhammad mengatur barisan kaum muslimin dan mengisyaratkan kepada mereka untuk segera berperang. Beliau berkata, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, barang siapa yang berperang pada hari ini dengan sabar dan penuh keberanian, kemudian ia terbunuh, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga." Mendengar ucapan Nabi Muhammad tersebut, Umair bin Hammam yang pada waktu itu sedang memakan buah kurma langsung membuang dan meludahkannya. Ia tidak ingin jika kurma yang sedang ia makan memperlambat langkahnya menuju surga. Ia segera berlari sambil menghunus pedangnya ke arah orang-orang kafir Quraisy dan berperang dengan gigih berani sampai menemui ajalnya sebagai syahid. Allah mengirim pasukan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan kafir yang lebih banyak jumlahnya. Tentara kaum muslimin yang syahid berjumlah 14 orang, sedangkan dari pihak kafir ada 70 orang yang tewas dan 70 orang ditawan. Di antara para pemimpin Quraisy yang mati dalam perang Badar yaitu Abu Jahal, Umayyah, Uqbah bin Mu'aid, dan Nadir bin Harith. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar adalah mati syahid adalah mati yang mulia. Balasan bagi orang yang mati syahid adalah surga. Kebenaran pasti mampu mengalahkan kebatilan. Orang-orang kafir selamanya tidak akan merasa senang dengan keberadaan Islam dan kaum muslimin. Demikian video tentang Perang Badar. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.